Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya Bapak, perkenalkan nama saya Sukma Ayu dengan NIM 2311020016. Saya mahasiswa program studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Pada video saya kali ini, saya akan memaparkan tugas akhir mata kuliah pendekatan sejarah politik yang diampu langsung oleh Bapak Dr. Muhammad Ilham, SAG, SOS MHum. Dalam pembahasan video ini berfokus pada karakter kepemimpinan Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah dan pada periode Madinah, serta dilanjutkan dengan pembahasan karakter kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan, beserta dengan kontribusinya dalam sejarah Islam. Baiklah, saya akan membahas pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan karakter kepemimpinan Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah dan periode Madinah, dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi karakter kepemimpinan Nabi Muhammad SAW tersebut. Karakter kepemimpinan Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah dan Madinah dalam kajian sejarah politik Islam, di mana kepemimpinan Nabi Muhammad SAW tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan politik yang melingkupinya. Periode Mekah dan Madinah menunjukkan dua fase kepemimpinan yang sangat jauh berbeda, namun mereka saling melengkapi. Perbedaan tersebut bukan menandakan inkonsistensi, melainkan justru mencerminkan fleksibilitas dan kecerdasan Nabi Muhammad SAW dalam menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan situasi dan tantangan yang dihadapi umat Islam pada masanya. Pada periode Mekah, Nabi Muhammad SAW memimpin umat Islam dalam kondisi yang sangat terbatas. Masyarakat Mekah didominasi oleh elit Quraisy yang mempertahankan sistem sosial berbasis kesukuan dan penyembahan kepada berhala. Dalam struktur sosial seperti ini, Islam dipandang sebagai ancaman terhadap tatanan yang telah mapan. Umat Islam berada dalam posisi minoritas dan mengalami berbagai bentuk tekanan, mulai dari intimidasi sosial hingga kekerasan fisik. Dalam situasi tersebut, Nabi Muhammad SAW tidak tampil sebagai pemimpin politik yang berorientasi pada perebutan kekuasaan, melainkan sebagai pemimpin moral yang spiritual. Karakter kepemimpinan Nabi Muhammad SAW di kota Mekah sangat menonjol dalam bentuk keteguhan prinsip, kesabaran, dan keteladanan. Nabi mengedepankan dakwah tauhid sebagai inti perjuangan dengan tujuan membangun kesadaran dan keyakinan umat. Kepemimpinan ini bersifat persuasif dan transformatif karena berusaha mengubah pola pikir dan nilai hidup masyarakat secara bertahap. Nabi Muhammad SAW juga menunjukkan sikap non-kekerasan meskipun mendapat perlakuan tidak adil. Strategi ini bukan merupakan bentuk kelemahan, melainkan bagian dari perhitungan politik dan sosial untuk menjaga keberlangsungan dakwah Islam di tengah tekanan yang kuat. Perubahan besar dalam karakter kepemimpinan Nabi Muhammad SAW terjadi setelah hijrahnya ke kota Madinah. Di kota ini, Nabi menghadapi masyarakat yang lebih plural, terdiri dari berbagai kelompok etnis dan agama. Kondisi tersebut menuntut kepemimpinan yang tidak hanya berlandaskan moral tetapi juga mampu mengelola kehidupan sosial dan politik secara praktis. Nabi Muhammad SAW kemudian tampil sebagai kepemimpinan politik dan kepala pemerintahan yang memiliki legitimasi sosial yang sangat kuat. Kepemimpinannya di kota Madinah ditandai dengan kemampuannya membangun konsensus dan menjaga stabilitas dalam masyarakat majemuk. Salah satu bukti nyata dari kepemimpinan politik Nabi Muhammad SAW di kota Madinah adalah penyusunan Piagam Madinah.
Dokumen ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW memahami pentingnya aturan bersama dalam mengelola kehidupan sosial politik. Piagam Madinah tidak hanya mengatur hubungan antar umat Islam, tetapi juga menjamin hak kelompok non-Muslim. Hal ini mencerminkan kepemimpinan yang sangat inklusif dan berorientasi pada keadilan. Selain itu, Nabi juga menerapkan prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan yang menunjukkan bahwa kepemimpinannya tidak bersifat otoriter, melainkan partisipasi. Dengan demikian, kepemimpinan Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah dan Madinah menunjukkan dua model yang saling melengkapi. Pada fase Mekah, kepemimpinan bersifat moral dan ideologis, sedangkan pada fase Madinah, kepemimpinannya berkembang menjadi institusional dan politik. Perbedaan ini menegaskan bahwa kepemimpinan dalam Islam bersifat kontekstual dan dinamis, menyesuaikan diri dengan kebutuhan umat dan kondisi sosial yang ada. Selanjutnya, dilanjutkan pada pembahasan yang kedua, yaitu karakter kepemimpinan Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan, serta kontribusinya dalam sejarah Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam menghadapi tantangan besar terkait kelanjutan kepemimpinannya. Tidak adanya figur Nabi sebagai pemimpin tunggal yang menuntut umat Islam untuk membangun sistem kepemimpinan yang mampu menjaga stabilitas persatuan dan kelangsungan ajaran Islam. Dalam konteks inilah muncul kepemimpinan Khulafa ar-Rasyidin yang diawali oleh Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Masing-masing khalifah memiliki karakter kepemimpinan yang berbeda, namun tetap berakar pada nilai-nilai yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Karakter kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq memimpin umat Islam dalam masa transisi yang penuh gejolak. Tantangan utama yang dihadapinya adalah munculnya gerakan murtad dan penolakan sebagian kelompok untuk membayar zakat. Kondisi ini mengancam persatuan umat Islam yang baru terbentuk dalam menghadapi situasi tersebut. Abu Bakar menunjukkan kepemimpinan yang tegas dan berprinsip. Keputusannya untuk memerangi kelompok pembangkang menunjukkan bahwa ia memandang persatuan umat dan keberlangsungan ajaran Islam sebagai hal yang tidak bisa ditawarkan. Meskipun dikenal sebagai pribadi yang sangat lembut dan sederhana, Abu Bakar mampu mengambil keputusan politik yang keras demi menjaga stabilitas umat. Kontribusinya juga terlihat dalam upaya awal pengumpulan Al-Quran yang menjadi langkah penting dalam menjaga keutuhan wahyu. Pemimpinan Umar bin Khattab menandai fase konsolidasi dan penguatan struktur pemerintahan Islam. Umar dikenal sebagai pemimpin yang tegas, adil, dan memiliki visi jangka panjang. Pada masa pemerintahannya, wilayah Islam mengalami perluasan yang signifikan, sehingga menuntut sistem administrasi yang lebih tertata. Umar kemudian membangun berbagai lembaga pemerintahan, seperti sistem peradilan, pengelolaan keuangan, melalui Baitul Mal, serta pembagian wilayah administratif. Kepemimpinan Umar mencerminkan peralihan dari kepemimpinan berbasis figur menuju kepemimpinan institusional. Prinsip keadilan menjadi ciri utama kepemimpinannya, yang membuatnya dikenang sebagai simbol keadilan dalam sejarah Islam. Pada masa Utsman bin Affan memimpin umat Islam dalam situasi yang relatif stabil secara eksternal, namun mulai menghadapi dinamika politik internal yang kompleks. Utsman dikenal sebagai pemimpin yang lembut, dermawan, dan cenderung mengedepankan pendekatan kekeluargaan dalam pemerintahannya. Meskipun gaya kepemimpinannya sering dianggap kurang tegas dan menghadapi konflik internal, kontribusi Utsman terhadap sejarah Islam sangatlah besar. Salah satu pencapaian terpentingnya adalah kodifikasi Al-Quran dalam satu standar mushaf. Kebijakan ini dilakukan untuk mencegah perbedaan bacaan Al-Quran di wilayah Islam yang semakin luas.
Langkah tersebut memiliki dampak jangka panjang yang sangat signifikan karena menjaga keseragaman teks ayat suci Al-Quran hingga masa kini. Secara keseluruhan, kepemimpinan Abu Bakar, Umar, dan Utsman menunjukkan keberlangsungan nilai-nilai kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam konteks yang sangat berbeda. Setiap khalifah menghadapi tantangan zamannya masing-masing dan meresponnya dengan gaya kepemimpinan yang keras atau gaya kepemimpinan yang khas. Hal ini menegaskan bahwa kepemimpinan dalam sejarah Islam bukanlah konsep yang kaku, melainkan bersifat adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial politik. Melalui kepemimpinan para khulafa ar-rasyidin, fondasi politik dan pemerintahan Islam berhasil diletakkan dan menjadi rujukan penting dalam kajian sejarah politik Islam. Berdasarkan pembahasan mengenai kepemimpinan Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah dan Madinah, serta kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan dalam sejarah Islam terbentuk melalui proses yang kontekstual, dinamis, dan berkesinambungan. Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW menunjukkan kemampuan luar biasa dalam menyesuaikan pendekatan kepemimpinan dengan kondisi sosial dan politik yang dihadapi umat Islam. Pada periode Mekah, Nabi memimpin melalui keteladanan moral dan kekuatan spiritual. Sementara pada periode Madinah, kepemimpinan berkembang menjadi kepemimpinan politik yang terlembaga, berlandasan keadilan, musyawarah, dan toleransi dalam masyarakat yang majemuk. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai kepemimpinan Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah dan Madinah, serta kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan dalam perspektif sejarah politik. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang bagaimana kepemimpinan Islam awal dibangun secara kontekstual, berlandasan nilai moral, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.